Malam hari ini kita akan mengupas seperti yang sudah ada di deskripsi, yaitu biokristi. Itu apa dan itu kayak gimana nantinya kita akan bersama-sama ngobrol bareng dengan Kak Santi dan juga Kak Rode. Oke, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Jadi tetap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Boleh kami kembali hadir di Sabda Unboxing dan kami akan mengupas tentang biokristi dan ini akan kiranya bisa menjadi salah satu produk atau pelayanan yang memperlengkapi teman-teman Sabda Unboxing yang mengikutinya baik live maupun arsipnya nanti Tuhan. Dan yang berkati kelancarannya dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kita sudah berdoa. Amin. Oke, nah biokristi, nah itu kan pasti tentunya kalau bisa dijabarin mungkin sedikit ya Kak Rode biografi Kristiani gitu ya. Jadi ini kan masih dalam masa kemerdekaan, tentunya dalam nuansa kemerdekaan bulan Agustus, dan tentunya ketika ngomongin tentang merdeka tidak bisa dilepaskan dari peran juga dari tokoh-tokoh yang menjadi apa ya, menjadi kunci juga gitu sampai terwujudnya kemerdekaan itu. Tapi kita tidak akan membahas tokoh-tokoh kemerdekaan gitu, tapi kita akan membahas secara khusus tokoh-tokoh tokoh-tokoh iman, pahlawan iman yang ada baik di Alkitab maupun tokoh-tokoh Kristen yang dipakai Tuhan begitu rupa sepanjang hidupnya untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Kak Roda sebelum kita masuk ke lebih dalam ke tentang situsnya biokristi ya. Saya mau tanya Kak Roda dan Kak Santi nih. Siapa sih tokoh Alkitab atau mungkin pahlawan iman atau tokoh Kristen yang menjadi favoritnya Kak Santi maupun Kak Roda nih? Silakan. Siapa dulu menjawab? Saya dulu ya. Karena ini situs Kristen gitu juga ya. Saya mau fokus ke Alkitab terlebih dahulu. Itu tokoh bernama Yusuf ya. Teman-teman sudah kurang lebih tahu tokoh ini sangat menginspirasi bagi saya, di mana dia adalah anaknya Yakub, yang dia anak yang paling spesial daripada Yakub, tetapi Tuhan mengizinkan dia melewati masa yang sulit di mana dia harus dijual ke Mesir, kemudian dia jadi pembantu, dia orang yang masuk ke dalam penjara, tapi itu tidak membuat dia menjadi orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, melainkan menjadi orang yang mau diproses oleh Tuhan, dan akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan bahkan sampai menyelamatkan keluarganya dan bangsanya. Luar biasa. Luar biasa. Yusuf berarti ya. Ini bukan Yusuf. Apa? Yang Arimatea atau Yusuf. Bukan. Hanya itu, tapi Yusuf yang dipakai Tuhan di Mesir gitu ya. Oke, thank you Kak Roda. Dari Kak Santi? Ya, kalau dari aku ini ya Corrie ten Boom. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar? Ya, dia ini wanita pertama. Ya, ini bisa dilihat gambarnya di ujung kiri paling atas yang bajunya merah. Ya, Corrie ten Boom ini wanita pertama yang memimpin gerakan perlawanan terhadap Nazi di negaranya. Ya, dia ini berasal dari Belanda. Dan Corrie ini juga wanita pertama pembuat jam di negaranya. Dia itu punya toko jam, itu sekaligus juga jadi rumahnya. Ya mungkin hanya sedikit ya yang tahu tentang dia gitu. Tetapi kalau kita lihat dari sejarah kehidupannya, dia itu punya peranan yang begitu luar biasa, terutama di dalam menyelamatkan orang-orang Yahudi dari menyelamatkan orang-orang Yahudi selama pendudukan Nazi di Belanda yang kala itu pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi memang rumahnya itu sebagai satu tempat pengungsian untuk menolong orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya, itu sih kalau dari aku, Nikos. Mungkin Nikos sendiri punya tokoh iman yang jadi idola gitu ya. Ya, yang saya suka itu sebenarnya ada satu sih, ada Fanny J. Crosby. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini ada juga nih yang pernah dengar Fanny Crosby atau Fanny J. Crosby, itu salah satu yang yang saya suka gitu dari tokoh-tokoh Kristen yang ada di dunia. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya punya handicap ya, jadi punya kebutaan di matanya, tapi
tidak menjadi batasan untuk dia bisa berkarya untuk Tuhan. Dipakai Tuhan sedemikian rupa menciptakan himne, kidung, pujian yang mendunia, dan saya rasa banyak juga yang ngeh gitu atau tahu, kenal dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh Fanny J. Crosby. Salah satunya kidung pujian Blessed Assurance atau Ku Berbahagia, lagunya Ku Berbahagia Yakin Teguh. Nah, itu menjadi salah satu yang yang saya suka dari tokoh Fanny J. Crosby ini. Dia mengingatkan untuk bisa tetap berkarya di tengah keterbatasan. Itu sih yang jadi inspirasi saya. Nah, teman-teman, thank you. Mungkin ada juga dari teman-teman yang di rumah, mungkin nih Kak Santi ataupun Kak Rode, yang pengen sharing juga tokoh-tokoh iman atau pahlawan iman siapa nih yang menjadi favoritnya teman-teman yang di rumah. Nah, tadi sempat kita singgung sedikit tentang bagaimana latar belakang, mungkin pelajaran apa yang didapat dari tokoh yang kita suka. Nah, apakah ada wadah yang ada tempat yang mewadahi riwayat atau mungkin cerita-cerita teladan dari tokoh-tokoh iman tersebut nih, Kak Rode? Iya, ada. Ilsa sendiri itu karena melihat hal tersebut kita butuh tokoh-tokoh yang menginspirasi. Nah, Ilsa menyediakan situs namanya BioChristi. Seperti yang kita lihat di layar, ada biografi tokoh Kristiani. Nah, situs ini adalah wadah di mana kita bisa mendapatkan bahan-bahan biografi dari tokoh-tokoh Kristen yang menginspirasi. Dan kita bisa menemukan karya-karya tulisan dan juga yang berupa belajar lagi apa yang mereka sudah kerjakan bersama dengan Tuhan. Mereka orang Kristen yang luar biasa juga. Begitu, Nikos. Oke. Nah, berarti ini apakah situsnya sudah lama dibuat atau baru-baru aja nih, Kak Rode? Nah, menarik. Situs ini adalah situs yang sudah cukup lama. Ada dari tahun 2006. Nah, cukup lama 2006, ya, tahun berapa? Ya kan? Nah, tapi sampai sekarang kita nggak biarin itu udah ada, udah dibiarin dikit saja. Tapi kita terus mengerjakan situs ini, kita terus update, kita terus buat masukkan bahan yang baru sehingga teman-teman yang ingin mengenal banyak tokoh-tokoh Kristen juga bisa melihatnya di situs ini. Jadi situs ini cukup update dan relevan sesuai dengan zaman sekarang ini, Nikos. Oke, ini berarti bentuknya situs ya teman-teman untuk BioChristi, biografi tokoh Kristiani. Bisa dicek di biochristi.sabda.org. Nanti teman-teman juga boleh nih sambil live ini, kalau bisa akses situsnya juga boleh banget. Nah, aku mau ke Kak Santi nih. Nah, pada 2006 itu tentunya internet juga mungkin belum semarak sekarang atau semudah sekarang diaksesnya nih, Kak Santi. Nah, sebenarnya yang melatar belakangi Sabda akhirnya menginisiasi untuk membuat atau menunjukkan situs BioChristi ini apa nih, nanti? Iya, Sabda sendiri sebenarnya rindu ya untuk kita, para pengunjung situs BioChristi, itu bisa mendapatkan contoh atau teladan dari tokoh-tokoh Kristen gitu. Terutama mereka yang memang telah berhasil gitu dalam mempertahankan iman mereka, berjuang dalam kebenaran, dan pastinya tetap setia gitu ya dalam melakukan panggilan Tuhan gitu. Jadi entah kalau misalnya kita masuk ke situs BioChristi ya, di situ kan banyak sekali tokoh. Kita akan bisa melihat mereka itu pernah mengalami peristiwa apa, punya tantangan apa, kesulitan apa di dalam hidup mereka. Nah, iman mereka itu juga bisa tetap bertahan gitu meskipun ada masa-masa sulit gitu di hidup mereka. Nah, Sabda sendiri juga rindu gitu ya ketika pengunjung situs BioChristi ini membaca bahan-bahan di sana, mereka itu juga bisa menemukan gitu tokoh-tokoh iman yang akhirnya bisa menjadi contoh atau teladan bagi hidup mereka, terutama untuk terus beriman dan juga berkarya bagi Kristus. Itu sih, Nikos. Oke, nah berarti pada waktu itu apakah sebenarnya, maksudnya pada waktu 2006 itu, pada waktu dibuat itu, apakah memang sudah banyak sumber bahan yang ada di internet terkait yang memuat riwayat hidup tokoh-tokoh Kristen atau biografi tokoh Kristen, atau kayak gimana nih kondisinya Mbak Santi waktu itu? Ya, situs BioChristi ini tuh situs bahasa Indonesia ya, situs pertama dalam bahasa Indonesia yang berisi tokoh-tokoh Kristen.
Nikos. Jadi pasti ini sangat ini ya, sangat bersyukur sekali ya Sabda juga bisa menyajikan situs ini dan pasti juga bisa menjadi berkat gitu bagi para pengunjungnya. Oke, berarti bisa dibilang menjadi salah satu inisiator atau pelopor juga bagi Ya. yang fokus ya, dari satu situs yang memang fokus untuk biografi tokoh-tokoh Kristen. Nah ini Biokristi menjadi pelopor nih, jadi inisiator bisa dibilang seperti itu yang untuk berbahasa Indonesia. Oke, wah keren nih teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang juga pengen bertanya terkait hal-hal seputar situs Biokristi, atau mungkin ada yang pengen ada yang belum pernah mengunjungi situsnya Biokristi, boleh banget nih langsung kunjungi aja di biokristi.sabda.org. Oke. Nah, terkait tadi dengan kondisi yang mungkin masih sedikit sumber bahan dalam bahasa Indonesia nih Mbak Santi. Dari mana nih sumber bahan Biokristi? Diambil dari mana gitu? Apakah dari buku kah, jurnal kah, tulisan kah, atau kayak gimana? Ya, dari buku ada ya kita ambil gitu. Tapi yang jelas Sabda itu tidak bekerja sendiri. Kami juga punya mitra. Jadi bahan-bahan yang ada di situs Biokristi itu ada yang kami ambil dari buku, ada yang kami ringkas, dan bahkan rekan-rekan Sabda juga ada yang menulis bahan-bahan dengan referensi-referensi yang kami dapat juga dari mitra, dari membaca gitu ya. Dan kalau memang bahan-bahan tersebut ternyata dalam bahasa Inggris pun kami juga masih akan seleksi dan kami akan terjemahkan untuk bisa dipasang di situs dan bisa dinikmati oleh masyarakat Kristen Indonesia. Itu Nikos. Oke, mantap. Nah, saya bergeser ke Kak Roda. Sebenarnya yang menjadi unique value dari Biokristi ini itu sendiri kayak gimana nih Kak Roda? Jadi tadi sempat dipaparkan oleh Mbak Kak Santi terkait apa yang menjadi kerinduannya, kenapa situs ini dibuat, dan akhirnya sumber bahan yang diambil. Unique value-nya tersendiri dari Biokristi itu apa nih Kak Roda? Ya, situs ini benar-benar memperhatikan konten yang diberikan gitu ya. Kita sangat memperhatikan apa yang akan teman-teman dapatkan di sana gitu ya. Otomatis toko-toko yang ada pun kita sudah pilih dengan sebaik-baiknya. Kemudian situs ini juga benar-benar menyajikan konten-kontennya dengan setiap artikel, karya mereka itu sangat-sangat detail dan baik, sehingga teman-teman bisa mudah membacanya dan bisa memahaminya dengan baik dan bisa digunakan seperti yang teman-teman butuhkan. Nah, selain itu, situs ini mudah diakses. Seperti tadi ya, kita kok tulis aja Biokristi gitu, di Google langsung ketemu kok. Biokristi itu sangat-sangat mudah sekali ditemukan kalau kita cari di Google. Nah, itu dia keunikannya, tidak terlalu susah untuk dijangkau. Oke, nah berarti juga mungkin yang salah satu yang unik adalah bagaimana kelengkapan tokoh yang ada di dalamnya, karena nggak cuma kalau dilihat sekilas ini kayaknya nggak cuma biografi saja, tapi juga bagaimana alasan kenapa dia menjadi begitu krusial perannya di dalam dunia pelayanan Kristen, karyanya kah, atau mungkin apa yang sudah dihasilkan pelayanannya. Nah itu luar biasa sekali. Oke, langsung aja nih Kak Roda dan Kak Santi, mungkin teman-teman juga pengen lihat juga situsnya. Bisa langsung kah kita untuk lihat apa aja di dalam situsnya Biokristi? Oke, ya. Oke, teman-teman, kita akan lihat ini adalah tampilan situs Biokristi. Ya, dari awalnya aja udah menarik ya. Ada banyak gambar yang ini mencerminkan tokoh-tokoh yang mewakili gitu ya. Padahal kalau kita masuk ke dalam pasti lebih banyak lagi. Ya, kita lihat dari atas tuh kan situs Biokristi ya, itu kepanjangannya Biografi Tokoh Kristiani. Ya, teman-teman bisa lihat nanti di bagian atas kami punya beberapa kategori untuk tokoh-tokoh. Ada tokoh Alkitab, ada tokoh gereja, ada tokoh umum, ada tokoh Indonesia, dan juga ada yang lainnya. Nah, nanti dari setiap kategori itu mereka punya ini ya, punya sub-sub menu. Misal nih, kita akan buka ya, kita buka dulu nih, ada kategori tokoh Alkitab. Kita bisa lihat di sana ada tokoh PL, Perjanjian Lama, dan juga ada tokoh Perjanjian Baru. Oke, kita coba masuk ya ke dalam.
Coba yang tokoh Perjanjian Lama. Ya, kita bisa masuk ke dalamnya, lalu nanti ketika kita masuk, kita akan mendapati semacam ini ya, list, ada judul nama tokoh-tokohnya, lalu juga ada sedikit teaser. Ya, kita pasti ingin tahu kan isinya apa di dalamnya. Kita coba buka yuk satu tokoh. Ya, itu ada kisah Rut tuh. Dibuka aja, kisah Rut. Ya, pasti teman-teman juga nggak asing ya dengan tokoh Rut. Ya, kita kalau membuka bahan ini, kita akan mendapati satu artikel. Ini artikelnya sangat lengkap. Pastinya ketika teman-teman membaca akan mendapatkan profil dari tokoh Rut tersebut, juga bagaimana perjalanan imannya, apa saja yang sudah dilakukan, dan juga teman-teman bisa mendapatkan gambar atau ilustrasi terkait dengan Rut. Dan pastinya gambar ini juga sangat terhubung dengan cerita yang ada di dalam artikelnya. Ya, teman-teman bisa membaca sampai bawah, dan setiap bahan yang kami cantumkan ya untuk di artikel pasti juga ada sumber referensinya di bagian paling bawah. Ya. Oke, ini cukup panjang, cukup lengkap. Ya, itu ada satu kotak, ada audio. Ya, teman-teman juga tidak hanya membaca, tapi juga bisa mendengarkan audionya. Nanti silahkan diklik aja. Jadi teman-teman silahkan nanti berselancar. Kalau ada audionya silahkan diklik, silahkan didengarkan. Dan pasti teman-teman juga akan mendapatkan berkat. Ya, ini satu contoh saja. Nanti bisa dieksplor sendiri. Ketika masuk di tokoh umum pun nanti teman-teman akan bisa menemukan tokoh-tokoh Kristen dalam berbagai bidang, baik itu penulis, baik itu mereka ilmuwan, ahli bahasa, ahli matematika, dan lainnya. Ya, banyak sekali tentunya, Niklas dan juga Rode. Ya. Wah, jadi baru satu tab aja, udah banyak sekali yang bisa dibuka. Nah, ini mungkin kita akan lanjut nih, mungkin dari tadi kan sempat disinggung terkait tokoh Alkitab. Nah, apakah ada tokoh-tokoh lain atau mungkin bahan-bahan yang lain yang ada di dalam situs ini, Kak Rode? Ya, kita punya juga bahan-bahan media, di mana bukan hanya berupa artikel, tapi kita juga punya audio yang bisa teman-teman kalau bisa kita klik, itu di bagian media ada audio, bisa diklik gitu ya. Di audio itu teman-teman bisa klik bagian play untuk mau dengerin gitu ya, dengerin audionya, atau bagian download untuk bisa memiliki rekaman daripada artikel tersebut, karena kan mungkin ada beberapa teman yang sulit untuk membaca gitu ya, tapi lebih senang mendengar. Nah, itu bisa belajar melalui mendengar. Nah, kemudian ini ada infografis. Infografis ini juga adalah kalau kita klik gitu ya, di sini ada beberapa gambar gitu ya. Gambar bukan hanya untuk gambar yang tampilkan saja. Teman-teman bisa lihat di atas itu header-nya itu ada Sabda Resources. Itu media sosialnya kita ya, di mana kita banyak mengulas tokoh-tokoh Kristen yang bisa ramah dipakai di media sosial teman-teman. Ini juga bisa dipakai untuk teman-teman bisa belajar lebih lagi. Nah, itu di bagian medianya. Kita juga punya arsip nih, Kos. Nah, di arsip itu, nah, seperti yang tadi saya bilang ya, situs ini sudah berdiri dari tahun 2006. Nah, dari arsip ini kita bisa lihat publikasinya kita itu sudah ada dari tahun 2006. Kalau kita klik gitu ya, bundle PDF, itu banyak sekali gitu ya yang kita bisa lihat di situ. Ya, nggak mungkin saya baca satu demi satu, karena itu cukup panjang sekali, banyak sekali. Ya, teman-teman nanti bisa jalan-jalan di situsnya, buka-buka dengan baik, supaya kenal lebih baik dengan situs ini. Begitu, Nikos. Oke, nah kalau tadi kan banyak banget yang sudah disampaikan ya, baik tokoh maupun juga bahan-bahan media. Nah, kalau misalnya kita mau nyari nih Kak Rode atau Kak Santi, tokoh yang mungkin kita suka ya, tadi misalnya Kak Santi Corrie ten Boom, atau saya misalnya Fanny Crosby, apakah juga bisa juga ya dicari di situs ini? Ya, pasti bisa nih, Kos. Kan di situs BioKris itu kan ada kotak pencarian tuh. Nah, nanti bisa ditulis di situ tokoh yang ingin dicari. Silakan diketik aja. Mungkin mau dicoba? Oke, coba
Cori dan Boom ya. Cori Ya, boleh. dan Boom. Coba, apakah bisa? Oke. Ya, yang atas. Mungkin. Nah, ini dia. Oh iya, betul sekali. Langsung ketemu ya Mbak Santi ya. Iya, Langsung masuk ke Cori dan Boom. Oke. Jadi tidak apa namanya kalau misalnya pengen nyari yang disukai, nyari yang tokoh yang memang pengen dipelajari, kisah hidupnya bisa langsung di insert namanya juga ya di dalam iya. kotak pencarian. Ya mungkin kita nyoba sekali lagi nih, apakah bisa dengan Fanny J. Crosby, kita masuk ke search Fanny N double N Crosby ya ada lihat ya itu dia yang paling atas Francis Chan. Wah luar biasa. Oke, ya ini dia. Jadi teman-teman langsung aja bisa mengakses situsnya. Mungkin Kak Rode bisa kembali mempromosikan nih situsnya di mana nih Kak Rod untuk bisa akses nih Kak Rod. Jangan lupa aksesnya itu di biokristi.sabda.org ya, teman-teman bisa tulis dan dapatkan berbagai bahan-bahan yang bisa menambah wawasan teman-teman di sana. Oke, thank you. Jangan lupa itu ya teman-teman langsung ke Biokristi. Atau ketik Biokristi aja di Google juga muncul untuk tautannya nanti. Oke, nah kalau misalnya ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai apa namanya orang yang mungkin baru pertama kali mengerti atau kenal nih atau terpapar nih tentang tokoh-tokoh Kristen yang punya influence baik di dunia di dalam pelayanan. Nah, sebenarnya manfaat situs ini untuk saya itu apa nih? Mungkin ke Kak Santi. Iya. Pastinya manfaatnya kita bisa ini ya, mendapatkan satu contoh atau teladan gitu dari tokoh-tokoh Kristen ini gitu ya. Karena baik profil, riwayat, karyanya, bahkan termasuk dampak atau pengaruhnya pun sebenarnya kan masih bisa dirasakan gitu ya sampai sekarang. Meskipun tokoh-tokoh ini tuh sudah tiada, tetapi pengaruhnya itu masih bisa, bahkan karyanya pun masih bisa kita nikmati. Nah, itu salah satu manfaatnya sebenarnya. Terus juga kita kan pasti akan penasaran gitu ya untuk bisa tahu lebih dalam lagi. Nah, ini semakin kita bisa mengenalnya, maka kita akan semakin bisa melihat bagaimana perjuangan di dalam iman mereka maupun di dalam mereka itu melakukan panggilan hidup mereka gitu. Itu salah satunya sih Nikos. Ya, kalau misal kita berkunjung ke situs Biokristi pun kita juga bisa loh menjadi berkat gitu ya bagi rekan-rekan kita juga. Karena kan kalau kita udah dapat berkat dari situs Biokristi, ya nggak ada salahnya kita juga menginformasikan tadi ya, Kak Rode sudah kasih tahu linknya, kasih ke temennya gitu supaya temennya juga bisa mendapatkan berkat dari situs ini juga. Oke, thank you Kak Santi. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup baik juga. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Yang pertama dari atas nama Kezia 1121. Nah ini pertanyaan, pernah nggak ada tokoh Kristen yang pengen ditampilkan di situs Biokristi, tapi susah karena referensinya mungkin kurang? Gimana nih? Pernah nggak mengalami kayak gitu? Mungkin kurang referensi istilahnya kayak gitu ya, untuk bisa menampilkan satu tokoh gitu, untuk ditampilkan di Biokristi. Karode? Iya, mungkin bukan referensi ya. Ketika kita tidak bisa mungkin temukan di situs-situs yang lain gitu ya, situs-situs luar, tapi kita kan bisa baca berbagai tulisan-tulisan yang dia miliki atau bahkan biografi yang ada dari buku-buku yang ada. Kemudian itu diringkas, makanya Biokristi ini bukan hanya berupa dari bahan yang diambil kita bisa terjemahkan dari Inggris ke Indonesia, tapi kita juga meringkas gitu ya dari bahan-bahan yang ada. Saya rasa bukan hanya referensi yang hanya dari situs-situs, tapi juga banyak sekali buku-buku yang diringkas dan dibuat di dalam satu artikel yang untuk bisa dibaca oleh teman-teman. Mungkin Mbak Santi bisa menambahkan. Ya, kalau dulu sih pernah punya pengalaman ya, bukan berarti referensinya itu tidak ada sama sekali, enggak. Tapi memang
bisa dikatakan mungkin belum lengkap gitu ya. Jadi ada satu referensi yang mungkin lebih menonjolkan tentang kehidupan pribadinya, tapi ada satu referensi yang mungkin lebih menonjolkan karyanya. Terus juga ada referensi yang lain mungkin lebih ke masalah bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan, misal, atau bagaimana dia bisa beriman kepada Tuhan. Nah, dari situ, dari beberapa referensi itu ya, kita coba olah gitu ya, dengan dirangkum sedemikian rupa dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Dan itu bisa kami sajikan gitu di situs ini. Jadi memang kalau tidak ada sama sekali mungkin aku belum pernah, tapi kalau minim ya lalu cari beberapa yang lain. Ya, thank you. Kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Kezia. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Mas Julius. Tokoh ilmuwan Kristen ada enggak, Kak? Nah, kita mungkin coba buka di situsnya juga ya. Kita coba lihat apakah ada tokoh ilmuwan. Gimana, Pak Santi mungkin? Ada tokoh-tokoh sih, maksudnya seperti kayak Louis Pasteur itu mungkin salah satu ya, salah satu ilmuwan mungkin ya, karena dia mungkin lebih spesifiknya ke ahli biologi yang lebih dikenalnya gitu. Terus juga kalau misal kita mau lihat tokoh-tokoh yang lain tuh ilmuwan juga bisa digolongkan di situs Biokristi ini di bagian tokoh lain ada di sana gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan, bisa baca di sini. Tadi Saudara Julius ya. Gitu. Ya. Ya mungkin bisa masuk di apa namanya di beranda dulu dan itu di toko umum atau mungkin toko lainnya itu juga ada pilihan ilmuwan, lalu penulis, organis dan sebagainya. Oke, nah ini juga salah satunya tadi yang Louis Pasteur yang di-mention oleh Kak Santi. Oke, ini ada juga tanggapan nih Mbak Santi dan juga Rode dari Bu Deborah. Dari Biokristi, saya tahu lebih banyak pahlawan dan negarawan Kristen Indonesia. Inspired. Itu juga luar biasa. Memang ada beberapa tokoh, nggak hanya beberapa sih. Ada banyak sekali tokoh Kristen yang menginspirasi kita juga. Oke. Ini juga ada tanggapan dari Kak Aldo Ray. Tokoh Indonesia banyak juga ya. Ya, tokoh Indonesia juga nggak kalah banyak dengan yang lainnya. Oke. Waktunya sudah 19.30, Kak Santi dan Kak Rode, itu artinya kita harus mengakhiri sesi pada hari ini. Nah, kita akan tentunya ada beberapa pengumuman dulu yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk unboxing, itu teman-teman bisa akses arsipnya ya, arsip dari IG Live Sabda Unboxing ini di situs live.sabda.org, nanti bisa lihat di tab IG Live dan pilih yang Sabda Unboxing. Oke, berikutnya, nah untuk pengumuman ini untuk per September nanti 2023 bulan depan, kita akan pindah jam tayang nih dari malam 19.00 waktu Indonesia Barat ke siang 13.00 waktu Indonesia Barat. Hari ini tetap sama, tetap hari Kamis, tapi jamnya yang pindah dari 19.00 ke 13.00. Oke, itu untuk pengumuman dari saya untuk Sabda Unboxing. Nah ini untuk menutup mungkin ada closing statement atau mungkin ajakan dari Kak Santi maupun Kak Rode atau mungkin harapan juga untuk situs Biokristi jadi kakak-kakak berdua. Silakan. Ya, kalau dari aku harapan untuk situs Biokristi ini juga ke depannya gitu. Ya, berharap supaya nanti banyak orang Kristen gitu ya, termasuk juga gereja, bisa tetap teguh dalam iman dan juga setia mengerjakan panggilan Tuhan gitu. Dengan adanya contoh-contoh tokoh-tokoh Kristen, baik dari Alkitab maupun tokoh-tokoh Kristen umum dalam banyak bidang, yang mereka juga sudah berhasil gitu ya di dalam iman mereka, teguh di dalam panggilan mereka ya. Semoga dengan ini tuh kita sebagai orang percaya dan gereja bisa beriman dan berkarya terus bagi Kristus di tengah kondisi atau mungkin kesulitan yang kita alami. Itu sih. Dan juga bahan-bahan Biokristi selalu bisa diupdate dengan relevan dan juga bisa digunakan oleh generasi masa kini. Kak Rode silakan. Ya,
berharap benar-benar bahan-bahan yang kami sediakan ini bukan hanya sekedar dilihat dan dibaca saja, tapi teman-teman juga bisa membagikannya ke teman-teman yang lainnya untuk pelayanan, baik juga untuk mendukung di dalam bidang apa yang Tuhan bidang pelayanan yang Tuhan percayakan pada teman-teman yang lainnya, dan bahkan media yang ada kita berharap itu kita akan terus mengembangkannya sehingga bisa dipakai di setiap platform yang ada dan teman-teman juga bisa menjadi berkat dari situs ini. Ya, begitu Nikos. Oke, ya, terima kasih, dan kiranya bahan-bahan yang dari Biokristi juga bisa disebarkan oleh rekan-rekan ke teman-teman yang lainnya supaya semakin kenal nih, wawasannya juga makin terbuka bahwa banyak sekali tokoh-tokoh di dunia ini yang sudah dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa untuk mengabarkan firman-Nya ke lebih banyak orang dan memberkati banyak orang. Terima kasih untuk sharingnya malam hari ini Kak Santi dan juga Rode. Sampai bertemu untuk Sabda Unboxing minggu depan. Kalau minggu depan masih jam 7 ya teman-teman. Baru September nanti akan pindah. So, kita akan jumpa lagi minggu depan di Sabda Unboxing. Dan kita akan tutup dengan doa. Minta tolong dengan kasih Kak Santi untuk bisa menutup dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur boleh berbagi tentang situs Biokristi kepada rekan-rekan Sabda. Semua yang sudah hadir malam hari ini kiranya boleh diberkati dan mereka boleh berkunjung ke situs Biokristi, boleh mendapatkan berkat di situs ini dan juga boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan yang lainnya. Dan kiranya Tuhan, kami juga boleh terus mendapatkan inspirasi untuk terus mengerjakan panggilan kami, untuk terus beriman dan juga teguh di dalam Tuhan, di dalam kondisi apapun. Dan kami juga bersyukur Tuhan boleh mengisi Sabda Unboxing malam hari ini, dan biarlah apa yang boleh kami bagikan boleh terus dibagikan juga kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup acara ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan juga yang memimpin kami untuk waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Santi sudah dalam doa, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah stay sampai malam hari ini. Sampai jumpa di Sabda Unboxing berikutnya di minggu depan. Dadah. Salam IT for God. Terima kasih. Thank you.